Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Arista Komalasari dengan NIM 19423063. Saya akan membandingkan dan mereview antara dua jurnal tentang konsumsi dalam Islam. Jurnal yang pertama berjudul Konsumsi dalam Ekonomi Islam yang ditulis oleh M.H. Rashid pada tahun 2017. Jurnal yang kedua berjudul Teori Konsumsi Islam dalam Peningkatan Ekonomi Umat yang ditulis oleh Ahmad Hamid pada tahun 2019. Pada jurnal yang pertama, dijelaskan bahwa konsumsi merupakan suatu bentuk perilaku ekonomi yang asasi dalam setiap perilaku seseorang untuk menggunakan dan memanfaatkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan pada jurnal yang kedua, dijelaskan bahwa Islam mengatur bagaimana manusia dapat melakukan kegiatan-kegiatan konsumsi yang membawa manusia berguna bagi kemaslahatan hidupnya. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip konsumsi dalam Islam menurut Manan. Yang pertama adalah prinsip keadilan, mengandung pengertian bahwa dalam berkonsumsi tidak boleh menimbulkan kezaliman, baik bagi individu yang bersangkutan maupun bagi orang lain. Yang kedua yaitu prinsip kebersihan, mengandung makna yang sempit dan luas. Makna yang sempit berarti barang yang dikonsumsi harus bersih dan sehat, yang bisa diindera secara konkret. Sedangkan untuk makna yang luas, berarti harus bersih dari larangan syara'. Yang ketiga yaitu prinsip kesederhanaan, mengandung maksud sesuai dengan kebutuhan dan tidak berlebih-lebihan, karena dapat menyebabkan kerusakan dan kehancuran baik bagi individu maupun masyarakat. Yang keempat yaitu prinsip kemurahan hati, mengandung maksud bahwa tindakan konsumsi seseorang harus bersifat ikhlas dan bukan paksaan, serta mempertimbangkan aspek sosial seperti pemberian sedekah. Yang kelima yaitu aspek moralitas, mengandung arti bahwa perilaku konsumen muslim harus tetap tunduk pada norma-norma yang berlaku dalam Islam yang tercermin baik sebelum, sewaktu, dan sesudah konsumsi. Kemudian terdapat etika muslim dalam berkonsumsi, yang mana pada kedua jurnal terdapat materi yang sama seperti ini. Lalu, etika yang dimaksud adalah 1. Tidak boleh hidup bermewah-mewahan atau tarf. Tarf adalah sebuah sikap berlebih-lebihan dan bermewah-mewahan dalam menikmati keindahan dan kenikmatan dunia. Islam sangat membenci tarf karena merupakan yang menyebabkan turunnya azab dan rusaknya kehidupan umat. Yang kedua yaitu menjauhi israf, tabdir, dan safih. Israf adalah melampaui batas hemat dan keseimbangan dalam berkonsumsi. Israf merupakan perilaku di bawah tarf. Tabdir adalah melakukan konsumsi secara berlebihan dan tidak proporsional. Syariah Islam melarang perbuatan tersebut karena dapat menyebabkan distorsi dalam distribusi harta kekayaan yang seharusnya tetap terjaga demi menjaga kemaslahatan hidup masyarakat. Yang ketiga yaitu melakukan konsumsi yang seimbang. Konsumsi yang dijalankan oleh seorang muslim tidak boleh mengorbankan kemaslahatan individu dan masyarakat. Selain itu, tidak boleh mendikotomikan antara kenikmatan dunia dan di akhirat. Bahkan sikap ekstrim pun harus dijauhkan dalam berkonsumsi. Larangan atas sikap tarf dan israf bukan berarti mengajak seorang muslim untuk bersikap kikir, akan tetapi mengajak kepada konsep keseimbangan, karena sebaik-baiknya perkara adalah tengah-tengahnya. Yang keempat yaitu menjauhi mengkonsumsi barang dan jasa yang membahayakan. Syariah mengharamkan konsumsi atas barang dan jasa yang berdampak negatif terhadap kehidupan sosial dan ekonomi yang di dalamnya syarat dengan kemudaratan bagi individu dan masyarakat serta ekosistem masyarakat bumi. Konsumsi terhadap komoditas dan jasa yang dapat membahayakan kesehatan dan tatanan kehidupan sosial sangat berdampak bagi kehidupan ekonomi.
seperti halnya narkoba, minuman keras, judi, dan penyakit sosial lainnya, dapat menimbulkan tindakan kriminal yang dapat meresahkan kehidupan masyarakat. Selanjutnya ada urgensi konsumsi dalam Islam. Konsumsi memiliki urgensi yang sangat besar dalam setiap perekonomian, karena tidak ada kehidupan bagi manusia tanpa konsumsi. Dalam melakukan konsumsi, nilai utility yang diterima harus sebanding dengan apa yang telah dikeluarkan, sehingga terjadi keseimbangan antara yang diberikan dan yang didapat. Terdapat 3 unsur yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen dalam berkonsumsi. Yang pertama yaitu rasionalitas, yang kedua kebebasan berekonomi, yang ketiga yaitu maksimalisasi nilai guna. Urgensi yang pertama yaitu rasionalitas. Dalam konsep ekonomi Islam, kecerdasan yang dimiliki oleh konsumen tidak bersifat mutlak. Allah telah memberikan beberapa kenikmatan dan kemampuan kepada manusia, di antaranya yaitu yang paling agung adalah kenikmatan akal dan nalar. Kedua elemen otak manusia ini dapat digunakan untuk membedakan sebuah kemaslahatan dan kemudaratan. Selain itu, Allah juga telah menurunkan beberapa petunjuk dan kaidah serta jalan menuju kebaikan dan kebenaran. Dengan akal pikiran dan hidayah dari Allah, konsumen dapat lebih cerdas menentukan pilihannya. Yang kedua yaitu kebebasan berekonomi. Dalam konsep ekonomi Islam, seorang konsumen diberi kebebasan untuk melakukan tawar-menawar dan menentukan kesepakatan dalam sebuah transaksi, tetapi tidak bersifat mutlak. Kebebasan dalam sistem ekonomi Islam merupakan kebebasan yang diwarnai oleh nilai-nilai agama yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan individu dan masyarakat. Yang ketiga yaitu maksimalisasi nilai guna atau maximize utility. Dalam berkonsumsi, seorang muslim bisa memaksimalkan nilai utility yang ingin ia dapatkan dari sebuah komoditas dengan catatan tidak melampaui batas-batas yang telah ditentukan syariah. Baik, dapat saya